Oke, jadi cara terbaiknya dengan cara apa sih gitu kan? Pesan ini tersampaikan dengan cara apa? Membujuk gitu ya, membujuk atau merayu gitu ya, merayu kesannya gimana gitu kan ya. Tapi kita adalah bagaimana kita membujuk supaya orang lain itu tertarik dengan bisnis kita atau usaha kita gitu ya. Nah, ini ada 3 tahapan gitu ya. Yang satu adalah aplikasi penulisan secara persuasif atau permintaan atau request gitu kan ya. Sebentar. Yang kedua itu adalah penawaran. Yang ketiga adalah penanganan klaim atau keluhan. Yuk kita akan bahas ya masalah ini. Oke, sekarang adalah pesan persuasif permintaan gitu kan ya. Permintaan tuh seperti apa pesannya gitu ya, agar pesan ini jadi gini, jadi tujuannya adalah supaya pesan itu adalah efektif gitu kan. Maka sebelum pesan ini disampaikan, kita yang harus perlu itu adalah dengan cara apa? Dengan cara merencanakan secara sebaik-baiknya atau secara matang gitu. Kemudian yang ini tuh bagaimana gitu kan, caranya adalah dengan mengantisipasi halayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah harus bersaing gitu. Karena apa? Karena banyak sekali pesan kita, banyak sekali orang yang melakukan hal yang sama, maka kita harus bersaing. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi untuk diri orang lain atau diri sendiri. Jadi dalam berbisnis itu kita tidak, dalam komunikasi bisnis itu kita tidak boleh tujuannya bukan hanya untuk diri kita tapi juga buat orang lain pastinya, ya kan? Jadi memang full diri kita, tapi kita juga bisa melakukan komunikasi itu gunanya untuk orang lain gitu ya, orientasinya pada orang lain. Jadi tidak hanya diri sendiri, supaya tidak egois gitu ya. Kemudian nah ini nih, sekarang bagaimana kita merancang AIDA gitu ya. Jadi bagaimana kita merancang AIDA gitu kan, dua sana ya. Jadi AIDA sendiri tadi kan ada attention, ada interest, ada desire, and ada action gitu kan. Jadi langkah awal adalah dengan cara menarik perhatian. Jadi kita harus pada intinya harus sangat menarik gitu ya. Jadi supaya bisa terlihat gitu ya. Jadi kenapa orang-orang itu bisa dandan cantik? Ada contohnya ya. Supaya apa? Supaya dapat menarik perhatian gitu kan. Nah, kalau dalam buku sendiri itu juga seperti itu. Jadi gunakan sampul yang misalkan sampul buku gitu ya, sampul buku yang bagus gitu ya, supaya apa? Supaya menarik perhatian. Kemudian yang kedua itu adalah memperhatikan penampilan surat ya. Jadi menampilkan bagaimana tata letaknya, kemudian hurufnya seperti apa gitu kan, maka itu akan menarik perhatian. Yang ketiga, jadi langkah awal itu ketika kita menarik perhatian, kemudian kita masuk ke pembukaan, misal kita bikin pembukaan surat gitu kan ya. Tunjukkan bahwa kita peduli terhadap pembaca, tunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap orang yang sedang membaca pesan kita gitu kan. Kemudian ajak dengan cara selling point. Selling point di sini maksudnya adalah saya tawarkan ini, Anda akan mendapatkan ini gitu kan, seperti beginning gitu kan. Kemudian kami bisa itu para sebentar, yang tadi masuk ke selling point ya. Jadi setelah kita merancang AIDA itu ada ke ini selling point. Jadi intinya adalah kemukakan gitu kan, apa yang bisa menjadi keuntungannya daripada pembaca gitu.
Terus kemudian yang ketiga itu usahakan bahwa pesan itu tuh nyaman gitu, jadi pesan itu tidak menekan, pesan itu tidak menginterogasi, jadi lebih bagus gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah gunakan pembukaan yang efektif. Jadi gunakan pembukaan yang tegas. Jadi ungkapkan salam. Jadi misalkan contohnya gini, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Salam kenal misalkan, atau biasanya yang terhormat gitu kan, yang terhormat siapa gitu. Jadi kita harus respect ya pada pada awal-awal surat gitu ya, awal-awal pesan gitu. Oke. Ini masih di rancangan AIDA gitu kan. Nah, di rancangan AIDA itu yang selanjutnya, tahap selanjutnya itu adalah caranya adalah dengan membangkitkan minat atau menentukan hasrat. Caranya bagaimana adalah dengan mengemukakan alasan. Jadi kenapa gitu ya. Jadi ketika kita menulis surat itu pada di awal gitu, kita langsung menyebutkan jadi kenapa kita menulis surat itu gitu. Jadi menyinggung alasan dan keuntungan. Ingat ya, yang keuntungan ini untuk keuntungan itu seperti apa gitu. Oke, yang kedua itu adalah dengan cara mendeskripsikan proyek bernilai. Jadi kita harus deskripsikan gitu ya. Jadi proyek ini seperti apa itu di surat ya. Kemudian nilainya seperti apa, berapa banyak yang kita untungkan gitu, berapa banyak yang untung gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu adalah memasukkan fakta atau gambaran gitu ya. Supaya apa sih? Supaya menarik gitu kan, yang paling penting untuk fakta dan gambaran. Jadi misalkan ada permintaan kerjasama gitu kan, ada permintaan untuk menjadi donatur seperti itu. Oke, jadi kemudian ada tahapan akhir gitu ya. Tahapan akhir itu adalah biasanya kalau menulis surat itu kita ada apa? Ada ungkapan ya, ada ungkapan seperti memohon gitu ya, ada permohonan gitu kan. Permohonan supaya sekiranya kunjungan kami bisa diterima, misalnya begitu, nanti ke 88 apa ke 88 ya. Jadi mengungkapkan permohonan. Kemudian kedua adalah menyatakan tindakan keinginan. Yang ketiga adalah menekankan hasil yang positif. Jadi kita bagaimanapun hasilnya itu kita menekankannya secara positif ya. Kemudian ada mencantumkan waktu dan tanggal. Kemudian gunakan kalimat-kalimat yang positif ya. Gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian yang keenam itu adalah kita dalam pesan itu gunakan kalimat penutup atau pernyataan. Kita lanjutin gitu ya. Jadi ada yang selanjutnya adalah pesan persuasif penawaran ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan central selling ya. Mengembangkan central selling point. Jadi mengembangkan central selling point itu adalah supaya produk yang jasa kita itu jadi pilihan konsumen. Jadi bagaimana gitu ya, supaya kita tuh dipilih gitu kan ya. Jadi langkah-langkahnya adalah satu, itu kan sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi rancang kalimat-kalimat yang positif, kemudian janjikan hal-hal yang menguntungkan seperti itu ya. Gunakan kalimat yang jujur, menarik, kemudian gunakan paragraf yang pendek ya, jadi tidak terlalu panjang-panjang ya. Kemudian ada lagi rancang kalimat dengan, nah ini yang tadi yang bilang, dengan pembukaan yang menarik gitu kan ya. Jadi memang bagaimana kita menarik sebuah pesan itu menjadi pesan yang sangat-sangat menarik.